Halo, assalamualaikum. Kita akan bahas smartphone kece yang satu ini dengan berpatokan pada harganya saat ini. Satu-satunya tempat yang menjual Tecno Spark 90 ini adalah official store-nya di Shopee dengan bandrol Rp1.649.000. Pada level harga yang setara, dijual juga Redmi 10A atau Redmi 10A dengan memori yang sama yaitu 4 GB RAM dan 64 GB internal storage. Kebetulan baru sebulanan yang lalu saya publish ulasannya. Dan saya pikir, safe to say, dalam banyak hal Spark 90 ini lebih unggul. Misal nih ya, posisi fingerprint scannernya yang di tombol power pada frame samping jauh lebih nyaman digunakan daripada punya Redmi 10A yang di punggung. Sudah Android 12 pula yang artinya punya indikator saat ada akses ke kamera dan mikrofon, jadi kita bisa lebih concern untuk masalah privacy. Termasuk sudah pakai USB Type-C sementara Redmi 10A masih bertahan di micro USB. Dan tentu saja yang suka dimendang-mendingin prosesor ya. Spark 90 punya prosesor yang lebih baru dan setingkat lebih baik. Ya, Helio G37 dengan patokan skor Antutu 130 ribuan di atas kertas lebih baik dari Helio G25 di Redmi 10A yang punya skor ya maksimal 100 ribuan. Walau kalau kamu lihat lagi detail di Antutunya menjelaskan bahwa skor Spark 90 ini abnormal, tapi entah kenapa ya. Nah, Helio G37 sendiri punya arsitektur yang sama dengan G25 dan G35, di mana kedelapan intinya menggunakan Cortex A53, cuma berbeda di clock speed. Keunggulan Helio G37 dibandingkan dua prosesor lainnya ada di kemampuannya menghandle RAM hingga 8 GB, tak hanya 6 GB lagi. Dan Tecno Spark 90 ini punya fitur memfusion alias virtual RAM tambahan hingga maksimal 3 GB. Secara real, performanya tak terpaut jauh dengan Helio G35, namun iOS saya rasakan lebih ringan dibandingkan MIUI. Main game PUBG Mobile masih cukup playable dengan settingan terbatas di balance medium. Main di smooth medium masih lumayan lancar meski pasti tidak semulus biasanya. Ada stutter yang terasa sesekali ya atau hiccup. Setidaknya kalau mau maksain masih bisa, tapi tak boleh banyak berharap. Loudspeakernya juga mono, jadi ada baiknya pakai headset ya saat main. Dan power dari speaker ini sebatas cukup saja. Tecno nggak mencoba memaksakan power berlebih yang biasanya berujung jadi cempreng. Di Spark 90, volume tertinggi nggak pecah, tapi juga nggak nyaring. Karakter suaranya sendiri masih bright ya, kurang berisi. Lalu untuk kamera, kita bisa anggap kamera belakangnya cuma ada satu saja. Dua lainnya yang untuk depth dan AI bisa dianggap sebagai pemanis belaka. Dan kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel ini cukup handal untuk level harganya. Fokus nggak lari-lari, ton warna pas, metering cukup akurat, meski kadang autofokusnya itu salah memilih objek. Detailnya cukup tajam ya di cahaya berlimpah, lalu menurun cukup drastis di saat low lights. Tapi di indoor, kamera ini masih perform dengan lumayan baik. Yang istimewa malah adalah kamera depannya. Selain punya resolusi besar maksimal 32 megapiksel, hasilnya pun memuaskan buat smartphone 1,6 jutaan. Buat vlogging pemula, ini saya rasa bakal cukup. Ya, perekaman video di kondisi cahaya ideal rasanya bisa buat konten sosmed ya, meski balik lagi belum bisa konsisten di kondisi low lights. Meski Tecno Royal nih kalau urusan ngasih LED flash buat bantu pencahayaan. Ada 2 LED flash di depan dan 4 di belakang. Run away, and time will find a place that we call home. They can try anything, we'll make it better together now. Don't be afraid. Kalau ini video kamera belakangnya Tecno Spark 90. Oke, rada-rada ada ini ya. Buat metering sama white balance sedikit butuh waktu buat processing. Sorry berantakan. Silakan disimak untuk stabilisasinya juga. Lalu kita akan cek buat kunci fokus dari yang jauh, yang dekat.
Lumayan loh segitu. Nggak yang maju mundur banget. Nih kan dari sini. Tuh, pindahnya sekali. Satu langkah doang, nggak ada maju mundur dulu nyari fokus ya. Lampu mati. Ya, harusnya performanya lebih turun lagi karena kepayahan di cahaya ini. Tapi masih tuh, si fokusnya nggak maju mundur. Kalau udah dapat fokus di objek yang dituju, udah di situ. Walaupun kerasa sih lebih lambat ya kalau di pencahayaan yang lebih low lights atau lebih rendah, lebih gelap. Dan ada kemungkinan frame rate juga pasti turun kalau di pencahayaan yang lebih rendah seperti ini. Nah, kalau ini video dengan kamera depan Tecno Spark 90. Kamera depannya kan memang bagus ya, 32 megapiksel, resolusinya besar. Dan tone warna buat kamera depan ini keren tuh. Memang ini pencahayaannya bagus juga ya di studio. Bisa dapat depth wajahnya. Oke, sambil dengerin di luar ada suara orang yang lagi nyalain mesin rumput. Di bawah anak saya nangis, kedengeran nggak? Untuk audionya silahkan dinilai. Tapi mungkin memang Spark 90 ini salah satu segmen yang disasar adalah buat mereka yang suka bikin konten. Entah itu foto, selfie, atau mungkin bikin video vlog ya. Segini silahkan disimak nih. Stabilisasinya juga saya naik turunin terus. Makin kenceng. Tapi seperti biasa ya, fix fokus. Jadi dia nggak ada masalah untuk stabilisasi. Karena nggak harus nyari fokus juga ya. Fix fokus, jarak fokusnya tetap segini. Sekarang lampu udah saya matiin, ruangan ini terbilang cukup gelap ya, cuma ada cahaya yang masuk dari sela-sela di atas jendela. Dan masih keren. Baik, saya sengaja simpan bahasan desain belakangan. Meski ini balik lagi ke urusan selera, Spark 90 punya bahasa desain yang istimewa ya menurut saya, termasuk padu padannya dengan softcase bawaan. Ini penting karena tanpa softcase, finishing glossy begini rentan ternoda oleh minyak dari jari kita. Pola kata Spark di softcase-nya menurut saya mempermanis tampilannya tanpa membuatnya jadi norak. Lubang kamera di case ini membuat sekilas ponsel ini mirip iPhone 12, bener nggak? Apalagi ponsel yang satu ini mengadopsi frame yang lurus juga. Satu yang jadi concern mungkin masalah update software dari Tecno yang saya belum tahu track recordnya. Namun kalau kita lihat, malah banyak smartphone lain di level harganya yang rilis masih dengan Android 11 dan juga masih mentok di Android 11, ponsel ini setidaknya sudah selangkah di depan. Dan Anda yang menonton video ini saya rasa cukup melek teknologi ya, jadi harusnya bisa memesan Spark 90 ini yang sejauh ini hanya dijual langsung oleh Tecno di Shopee saja. Karena memang belum ada informasi kapan smartphone kece ini bakal tersedia di jaringan distribusi yang offline. Semoga saja segera ya, biar teman-teman bisa ikut menilai sendiri gimana smartphone ini nantinya. Buat saya sih ini worth it ya secara value dan menarik dari sisi looks-nya, meski semua kembali ke pilihan pemirsa lagi. Oke, tugas saya selesai di sini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.